Namun saat sampai di pintu keluar, pintu itu tidak bisa dibuka. Dan di luar kita melihat pintu itu telah dipalang. Nasya pun berkata, "Bagaimana kamu akan membuka pintu ini?" Golge pun memberikan isyarat kalau ia tidak bisa membukanya. Nasya bertanya lagi, "Bagaimana kita akan membukanya?" Golge pun menjawab dengan isyarat, dan Nasya pun mengerti kalau seseorang harus membukanya dari luar. Tak lama mereka mendengar suara langkah kaki. Mereka pun terdiam dan melihat siapa yang datang. Dan ternyata itu adalah Saheste. Nasya pun merasa bingung. Ia pun bertanya, "Kamu apa yang kamu lakukan di sini?" Saheste pun menjawab, "Aku tahu kamu ingin melarikan diri, tapi jangan takut. Aku tidak akan mengatakan kepada siapapun. Aku telah berutang nyawa padamu. Biarkan aku membantumu." Nasya pun hanya bisa diam mendengar perkataan dari Saheste. Rupanya kebaikan yang ditanam oleh Nasya membuat Saheste merasa bersalah dan ingin membantu Nasya. Di barak, Zulfikar mengatakan pada Iskandar kalau ia akan pergi ke istana. Raja akan mengirimkan seseorang untuk membawamu. Mulai dari sekarang, kamu akan dekat dengan raja. Kebanyakan dari kami bahkan tidak bisa melihat raja seumur hidup. Aku harap kamu tidak akan mengambil keuntungan dengan kepentinganmu sendiri, tetapi sebagai pemandu dari Janisari. Dan suatu hari, kamu pasti bisa menjadi anggotanya. Di istana, para Pasa telah menunggu kedatangan raja. Di sana ada Kasim Pasa yang juga ikut menunggu. Para Pasa pun berkata, "Kami semua merasa terkejut karena kamu dikembalikan ke posisimu yang semula." Kasim pun dengan percaya diri lalu menjawab, "Karena raja menganggap ini pantas. Dia pasti merasa kehilangan atas ketidakhadiranku seorang Pasa yang berpengalaman seperti diriku." Tidak lama raja pun tiba. Raja langsung berkata, "Bawa anjing pengkhianat ini dari sini." Penjaga pun meringkus Kasim Pasa. Kasim Pasa pun bertanya, "Apa artinya ini, Raja? Kamu telah mengirimkanku surat kalau kamu berjanji padaku akan mengembalikanku ke posisiku yang semula." Raja pun menjawab, "Kamu memang kembali ke posisimu yang semula, dan aku sudah menepati kata-kataku. Namun sekarang aku menghukum mati dirimu." Algojo pun bersiap. Kasim Pasa memohon agar dimaafkan. "Kasihanilah aku mohon kepadamu." Namun tidak ada kata pengampunan. Algojo pun mengikat tali di leher Kasim. Segera Kasim pun meregang nyawa. Raja lalu memerintahkan Algojo untuk membawa kepalanya dan menggantungkannya di air mancur hingga semua orang bisa melihatnya. Hafız Ahmet Paşa. Setelah eksekusi itu, raja pun mengangkat kembali Hafiz Ahmet Pasa sebagai Wazir Agung lagi. Emru ferman yüce. Cigalajade Pasa, aku memecat Sinan Pasa sebagai komandan di bagian timur dan suruh dia kembali, dan posisi itu akan menjadi milikmu. Senden boşalan makam. Dan untuk posisimu yang sebelumnya akan digantikan oleh Dervish Pasa. Mulai dari sekarang, kepala angkatan laut adalah Dervish Pasa. Derviş Paşa'dır. Dervish pun mengucapkan terima kasih. Akhirnya Dervish naik pangkat dari aga menjadi seorang Pasa. Dari balik menara, Handan dan Halime melihat semua kejadian itu. Halime lalu berkata, "Sekarang Dervish sudah berada di dewan, jadi dia tidak perlu lagi menikahi Farih Sultan." Handan pun berkata, "Keputusannya telah dibuat. Bagaimana kita bisa menariknya lagi?" Halime lalu memberi isyarat kepada Menekse. Menekse pun pergi dari sana. Halime lalu berkata, "Biarkan aku yang melakukannya, Sultan aku." Handan pun melihat ke arah Halime. Ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Halime.
Nampak kalau Menekse masuk ke ruangan Dervish. Ia meletakkan surat cinta Mehmet di meja kerja Dervish. Dervish pun nampak berjalan di lorong. Halime lalu memanggilnya. Derviş Paşa. Sultanım. Halime mengucapkan selamat karena dirinya sekarang masuk ke dalam dewan. Kamu sekarang telah menjadi kepala komandan kapal. Dervish pun menjawab, semoga raja diberkati. Halime berkata, jika kamu menjadi anggota dinasti dan menikahi Fariye Sultan, maka tidak akan ada yang bisa menahanmu. Menekse dari belakang Dervish, ia pun memberi kode. Dia keluar dari ruangan Dervish. Jadi rupanya Halime sengaja memanggil Dervish untuk menahannya, karena Menekse belum keluar dari ruangan Dervish. Halime lalu berkata lagi, kamu akan memerintah negara. Dervish pun menjawab, hanya rajalah yang akan memerintah negara. Aku hanya memberikannya kekuatan sebagai subjek yang loyal. Halime pun menjawab, itu memang benar. Ini hanyalah kata-kata peringatan. Kekuatan itu sangat berbahaya, Dervish. Dengan setiap langkah menuju ke atas, kamu akan menjadi lebih kaya, tetapi kamu juga semakin dekat dengan kematian. Setelah berkata demikian, Halime meninggalkan Dervish di sana. Di lorong, Menekse telah menunggu. Saat bertemu dengan Halime, Halime pun lalu berkata, kalau ia sangat senang melihat wajah Dervish, mimpinya menikahi Fariye akan menjadi sia-sia. Menekse pun menjawab, aku ingin tahu bagaimana Fariye Sultan sekarang, karena dia tidak tahu apapun. Segera dia akan bertemu dengan cintanya. Sangat berani. Halime pun tersenyum, lalu berkata, itu akan menjadi pertemuan terakhir mereka. Mehmet Giray akan dieksekusi, dan Sahin Giray akan merasakan rasanya kehilangan seorang adik. Dervish kembali ke ruangannya. Ia pun melihat kertas yang ada di mejanya. Ia mengambil kertas itu lalu membacanya. Dari raut wajahnya, ia nampak tak menyangka. Beralih ke suatu tempat, Sahin Giray berada di perjalanan. Dan seorang kakek tua meminta air kepada Sahin. Sahin yang merasa iba lalu memberikan air kepada orang tua itu. Namun rupanya itu adalah jebakan. Jalaliler. Sahin tahu kalau mereka adalah Jalali, namun ia dibuat pingsan.